orang seorang ahli menyatakan hal yang tidak benar, harusnya dia tinggal tanggapi aja di kesimpulan, karena itu lebih justru dipertimbangkan ketimbang dia teriak-teriak kayak orang utan di persidangan. Betul. Nah, dan kalau nanti pledoi kan tahapnya di akhir ya. Hmm, Nah, ketika ada chart saksi yang meringankan, hadirkan juga dong untuk mengimbangi penilaian hakim. Ya kan? betul. JPU menghadirkan saksi ahli nih untuk meyakinkan hakim. Nah, Anda juga dalam melakukan pembelaan hadirkan juga saksi untuk menjadikan pembanding. Pak, menurut saksi ahli kami, ini begini, 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 begini. Nah, kesimpulannya Anda tuangkan nanti di dalam pledoi. Nah, bukan justru Anda S3. Anda kok nggak kelihatan seperti S3? Anda Hmm. ini nggak seperti, untuk apa Anda bingung? Kalau Anda bingung jangan jadi saksi ahli. Lalu kemudian eh, apalagi tadi satunya yang Fahmi Bahmid mengatakan Anda ini tidak punya kapasitas menjadi ahli katanya. Loh, bahaya yang begini teman-teman ya. Yang pertama, saksi ahli itu dapat surat tugas loh. Ada lembaga yang menjamin dia atas keilmuannya. Apalagi ini Bang yang dongkol ini yang dia motong soal keterangan, apakah abu-abu ini adalah satu bentuk pencemaran nama baik? Loh, hal ini cuma Ali jelaskan dulu, dipotong, tapi Ali mau menjelaskan perbedaan antara pencemaran nama baik dengan apa namanya, Penghinaan. penghinaan, ya kan? Tuh. Lalu kalau memang dia mengatakan bahwa abu-abu itu adalah apa namanya, penghinaan, lalu berarti itu bukan pencemaran nama baik ya? Ya iyalah, bukan. Karena unsur ancaman pencemaran nama baik yang dimaksud oleh jaksa itu bukan itu. Karena ancaman pencemaran nama baik adalah menghancurkan ataupun apa namanya, menghancurkan kredibilitas Dokter Reza sebagai dokter dengan cara apa? Dengan cara dia mendiskreditkan fisik, dengan alibinya apa? Dengan alibi ataupun dengan dalil-dalil yang katanya itu mereview produk, yang sampai saat ini ternyata review produknya itu dibuktikan oleh jaksa bahwa Nikita Mirzani itu bukan orang yang punya kompetensi terhadap pernyataan bahwa ini produknya overclaim, berbahaya dan sebagainya. Karena gini juga Bang, tambah lagi, jangan Badan POM aja angkat suara dan melakukan suatu kajian aja setelah kasus ini bergulir. Jadi Betul. cerita-cerita dia seolah-olah pahlawan membongkar masalah overclaim dan sebagainya itu omon-omon aja nih kita Mirzani, karena dia itu tidak melakukan hal apa yang sudah dianjurkan oleh hukum untuk melaporkan produk itu kalau memang dinyatakan bermasalah. Ini nggak ada, dia bilang melaporkan. Di saksi Melvina juga sama kan, di kesaksian Melvina dia bilang akan melaporkan ke Mabes Polri, mana sampai Melvina dikata-katain juga tetap aja sampai saat ini nggak dilaporin juga Melvina. Bahkan dia dimintain uang 15 miliar, bahkan bisa dicicil sampai harus jual apa namanya, jual Ferrari. Kon konyol. Lalu mengatakan dia seorang pahlawan, ya. Faktanya, Nikita Mirzani tidak pernah mereview dengan proper sebuah produk. Dia hanya copy paste omongan orang. Kalau dia bicara tanpa dasar, berarti dia penjahat, bukan pahlawan. Betul. Ayo kita berdebat soal ini, nggak apa-apa. Lu ngatain di sana ada kebakaran, ya. Lu pemadam juga bukan, polisi juga bukan. Lu dengar dari omongan orang di sana ada kebakaran, terus lu teriak-teriak, ada kebakaran. Lu pahlawan apa penjahat? Ngomong nggak ada dasarnya. Beda dengan orang yang review secara proper, itu pahlawan namanya. Betul. Itu pun harus dibuktikan kembali. Yang semua yang dikatakan pahlawan-pahlawan itu bullshit, ngomong kosong. Aduh, makanya Bang, ini cuma cerita-cerita aja seolah-olah masyarakat udah tahu mengenai produk itu. Enggak, no. Masyarakat tahu ini setelah kalian berisik. Terdakwa, setelah lu berisik, masyarakat tahu baru. Jadi nggak ada cerita-cerita masyarakat tahu. Lu pun nggak ada melaporkan. Berarti ini harus dilaporkan dulu. Ya, memang itu. Kok ini malah teriak-teriak bilang produk orang overclaim, ngatain apa namanya, abu-abu, dan akan berspeak up masalah hubungan dia dengan Waria Tubles. Itu nggak ditanyain sama dia Bang, karena apa?
kalau dia membahas masalah waria tugas, itu sebenarnya poinnya. Betul. Itu poinnya, tapi itu dia mencari-cari agar framing di masyarakat ini kembali berpihak kepada dia dengan mengatakan bahwa seolah-olah dia sebagai pahlawan. Dia nggak ada cerita tuh. Nih, saya akan berspeak up masalah hubungan waria tugas. Itu kan mengancam itu. Ya. Nah, justru ya unsurnya adalah mengancam dengan pencemaran nama atau ya. Berarti cukup salah satunya aja sudah terpenuhi itu unsur. Oke. Nah, mengungkap rahasia. Pilih salah satu berarti nih, pencemaran atau pilih rahasia, pengungkapan rahasia. Ketika Mail mengatakan ya akan speak up tentang kedekatan dokter dengan waria tubles, sah. Itulah pengancaman pengungkapan rahasianya. Betul. Tidak perlu dibuktikan lagi apakah rahasia itu berdampak buruk, berdampak negatif, itu nggak perlu dibuktikan karena deliknya delik formil, perbuatan pengancamannya yang harus dibuktikan. Betul. Jadi itu apa yang tersaji itu sudah kita bicarakan berhari-hari mungkin. Berhari-hari. Komalnya Bang Raffi ini. Dan sangat disayangkan soal masalah waria tubles itu tidak dipertanyakan oleh pihak Nikita Mirzani. Karena apa? Ini jelas ya bahwa dugaannya ini jelas. Dia ini cuman hanya ingin memberikan opini kepada publik seolah-olah apa yang dikatakan itu benar. Contoh, jadi kan tadi ahli logistik kan sudah bilang, Bang. Contoh misalkan dikatakan kulitnya abu-abu. Walaupun itu betul, nah sekarang gini, ada misalkan pelacur. Terus dibilang, lu pelacur. Walaupun itu benar kan itu salah satu bentuk penghinaan kan? Iya, yang dilarang itu perbuatan ngata-ngatainnya. Bukan kata-katanya, bukan kalimatnya yang dilarang, tapi lu ngata-ngatain tuh nggak boleh. Jadi perbuatan lu yang itu dilarang. Nah, bukan persoalan lu nggak lu ngomong misalkan nih dengan kata-kata lembut, dengan kata-kata apa misalkan ya, dengan kata-kata yang sopan. Berarti itu bukan pencemaran atau bukan penghinaan. Salah. Perbuatannya yang nggak boleh. Jadi nggak perlu, dia tersinggung nggak, dia ketakutan nggak, orang dia aja nggak marah. Nah, bukan itu ukurannya. Bukan harus menimbulkan akibat dulu. Perbuatan itu sudah dilarang. Artinya lu melanggar apa yang dilarang kan, perbuatannya. Jadi nggak perlu nanya, emang itu rahasia, emang dia tercemar. Emang kalau dikatain gitu, emang dia kenapa? Konyol. Itu konyol. Gue malu, Bang. Beneran, gue liat sidang mereka tuh, anjir, gue yang orang yang nggak di situ malu gue liatnya karena ini udah kayak salah satu bentuk lu tuh pada gimana sih sidang itu bagaimana sih? Semua orang dimarah-marahin gak sih? Jadi aneh ya. Aneh, Bang. Aneh banget. Kayak nunjukin arogansi bahwa. Nah, itu dia. Itu yang gue bahas tadi di VT gue juga kan. Gue mau ngebahas mengenai, jadi lu tuh jangan sosokan. Ya, jadi manusia ini jangan pernah sombong. Karena sombong banget, Bang. Gue ngerasa tuh kayak dunia ini punya dia aja yang atur. Betul. Lu dia hakim buat apa namanya? Buat membatasi sidang aja dilawan. Nah, gimana sih? Ahli dibentak-bentak, ya kan? Bukan cuma dibentak-bentak, saksi direndahin tuh. Nah, sekarang didoxing katanya. Gila, men. Ahli itu seakan-akan direndahkan kayak nggak ada martabatnya, padahal di situ sudah menyerahkan surat-surat ahlinya. Nah, ahli ditanya harus sesuai jawaban mereka. Contohnya didesak-desak agar bisa mengakui bahwa itu ada kesepakatan. Harus ikut dia karena yang dipertanyakan itu itu mengharuskan dijawab ada kesepakatan, tapi ahli tetap tidak menjawab karena ada unsurnya.
apakah kesepakatan itu karena paksaan atau sukarela, tetap akan menjawab seperti itu. Tapi ditegas-tegaskan, dipaksa-paksa, ditekan-tekan harus menjawab bahwa di situ ada apa namanya, ada kesepakatan gitu loh. Berkali-kali, berpuluh-puluh kali ditanyakan, ya tetap tidak mau menjawab karena dia sudah membaca BAP sebelum menjadi ahli. Jadi trik-intriknya itu jelas sekali, menekan harus sesuai apa yang dia tanyakan. Jadi pertanyaannya tidak sesuai apa yang ahlinya dapatkan dari BAP itu. Makanya ahli IT-nya pun seperti orang bodoh, karena apa yang dipelajari sebelum menjadi ahli lain yang ditanyakan. Makanya saya agak melihat ahli IT-nya tuh kayak terengap-engap, nggak bisa jawab blunder seperti itu karena apa yang dipelajari tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, tapi poinnya di sini hari ini, justru persidangan ini semakin menunjukkan bahwa terdakwa sudah biasa mempunyai perilaku jahat, memeras, mencari keuntungan pribadi. Devina tidak pernah mengenal dia, tiba-tiba ditelepon, tiba-tiba diarahkan untuk menghubungi dia, tiba-tiba diminta 15 miliar. Enaknya air liurnya mahal kali kau penjahat. Anjir, enak itu. kali, anjir kok. Itulah Orang Bu kerja Ani. keras, Ini berkeringat-keringat, kita jualan liur, minta dipertontonkan. 15 miliar. Kita dipertontonkan tentang pembodohan-pembodohan di kalangan masyarakat. Akhirnya sekarang terjadi betul. Ini ternyata setelah kita lihat ya, bahwa akunnya Deviana Skincare juga sekarang udah dihujat. Satu, inilah memang kapasitas sumber daya. Ya betul, SDM kita ini luar biasa kalian memang. Jangan bilang SDM rendah. Semalam aku dikeroyok gara-gara pendukungmu. Aku nggak pernah ngatain SDM rendah karena lu yang selalu bilang SDM rendah. Akhirnya semalam aku dikeroyok satu kubu itu. Katanya aku timnya Raffi gitu. Kalian nggak usah banyak cerita, bilang-bilang pembela Mercury. Ya kalian tentang soal produknya Dokpeng aja, yang jelas-jelas dinyatakan bahwa kandungannya tidak sesuai oleh Badan POM, kalian diem. Tuh, itu yang jelas-jelas produknya yang jelas itu. Katanya produknya bermasalah, buktikan dulu. Buktikan melalui laboratorium, melalui BPOM, produk mana yang berbahaya. Ayo para petani kita tunjukkan satu produk yang berbahaya yang tidak ber-BPOM, tunjukkan sesuai dengan laboratorium dan sesuai keterangan BPOM. Ada nggak yang berani menunjukkan? Silakan. Betul Mr. Blind? Lagi-lagi cuma lagi sidang, lagi main pahlawanan lagi, pret gue bilang. Pret. Gak gitu lah, lo kalau mau jadi pahlawan gak gitu. Rubahlah sifat dan karakter lu dulu. Minimal lu hargai itu persidangan dulu nih, kita berjani. Jangan semua bisa lu rendahkan di mata lu. Orang yang sekolah itu adalah ahli-ahli itu, dia sekolah itu S1, S2, S3 itu pakai duit, pakai tenaga, pakai pikiran. Jangan lu juga. Ya ampun ya Robi. Bahas kuasa hukumnya kenapa nanti? Kuasa hukumnya setiap habis marah-marah langsung istirahat. Hari ini sakit, kan, hari ini sakit. Tadi apa tuh? Mukanya langsung merah. Aku tuh fokusnya di kuasa ahli bahasa. Oke, yang mana? Yang mana tuh? Pas Ahli IT, ahli IT. Iya, ini lanting bahasa. Bukan IT, bahasa. Oh, oke. Nah, ada pokoknya blunder goblok dari mereka. Memang ahli bahasa nih bagi saya juga tidak begitu fair. Ahli bahasa ya. Kenapa tuh nggak fair? Saya secara pribadi nonton itu tidak begitu fair karena ketika dia mengutarakan satu pendapat, itu dia tidak bisa harus langsung mengatakan bahwa Anda memeras, Anda nggak bisa. Salah. Harusnya semisalnya begini nih. Seharusnya dia ngomongnya kayak si Fahmi itu kan nanya tuh, Vi. Saya melakukan kesepakatan. Kita udah setuju. Udah kayak gitu kan?
Terus si Fahminya bilang begini, berarti nggak ada tindakan negatif kan? Udah salah tanya Fahmi tanya kayak gitu tuh salah. Sebagai ahli hukum kau nanya kayak gitu itu kau ngejebak diri sendiri. Karena di sini nih kau sudah masuk jalurnya ini kita sudah sepakat. Oke, vibes-nya positif. Kita udah sama-sama setuju, vibes-nya masih positif. Tiba-tiba dia nanya, berarti tidak ada hal negatif kan? Itu ngejerumusin diri itu. Udah salah itu kalau aku aku siapa sih ahli apa di depannya tuh hakim lah. Ini orang nih tidak begitu berpendidikan lah. Karena kau harus benar-benar pandai untuk bisa. Tapi si Fahmi ini hanya berusaha supaya menyelamatkan Nikita, tapi dia tidak tahu bahwa dalam persoalan menyelamatkan Nikita mengenai pemerasan itu udah gak bisa diselamatin, nggak bisa. Mau digunakan cara bagaimanapun, mau diputar balikan kata gimana pun, itu udah nggak bisa diselamatin. Kalau Nikita itu memeras itu nggak bisa diselamatin bahwa dia nggak meras, itu nggak bisa. Nah, Terus lanting. terus ada satu kalimatnya lagi tuh Fahmi itu tolol juga si Fahmi itu. Nanti kalian infoin ke dia lah kalau misalnya aku bilang dia tolol. Itu yang Fahmi bilang gini. Semisalnya saya bakal ngasih uang ke kamu 4M. Kan dia bilang gitu kan? Saya 2M yang transfer, 2M-nya kasih cash. Terus si ahli hukumnya bilang begini, oke. Terus Fahmi nanya, jadi yang kasih uang siapa? Ya saya bakal ngasih uang. Si Fahminya balas kan, lu bego banget, lu ngerti bahasa Indonesianya, katanya ahli hukum. Saya bilang begini, Pi, contoh Pi ya, saya minta kau untuk menerjemahkan kalimat saya. Apakah kau akan merubah subjek atau objek yang saya pakai? Atau enggak? Enggak lah. Enggak. Makanya ketika Fahmi bilang begini, saya akan memberikan uang 4M, ahli hukum juga tetap menggunakan kalimat yang sama. Saya akan memberikan uang 4M, supaya itu bisa diterjemahkan dan tidak ada perubahan perspektif. Kalau satu kata saja rubah, itu bisa rubah perspektif. Betul. Itu bisa mengganggu keputusan. Itu namanya teknik menerjemahkan bahasa. Begitu. Betul. Makanya mereka contoh ya, ahli bahasa tadi dipaksa untuk mengartikan percakapan yang ada di rekaman itu. Sedangkan dia melihat itu kalau memang sudah dilakukan sebutannya Bang Mr. Blind, uji forensik. Ya, yang dituangkan di dalam suatu percakapan chat ekstraksi. Nah, barulah tuh ahli bahasa bisa menganalisis dari situ. Itu yang benar. Iya. Prosesnya. Jadi bukan semata-mata nih rekaman lu coba nilai. Enggak gitulah. Diekstraksi dulu, betul nggak nih ada pemotongan nggak, ada ini nggak, ini benar-benar asli nggak rekaman ini, lalu dituangkan diekstrasi di dalam suatu percakapan dan itu ditranskrip, lalu dianalisis bersama dengan ahli bahasa. Kayak gitu, ini nggak dipaksa sama dia. Ahli denger ini nggak? Apaan sih, anjir? Emang lucu anjir, ku dengerin tuh, gue bilang ini orang nih punya kapasitas gak sih? Kalau mau diganti sih, kalau mau biar lebih ringan lah. Mending diganti si Fahmi itu. Si Fahmi itu ahli strategi loh, kok diganti? Bagi saya strategi kurang tepat. Ayo, Bang politik. Ahli strategi apa Bang politik? Enggak bercanda. Ya. Enggak, aku mau nanya ya soal si Davina ini saksi kok aku nggak tahu itu saksi fakta apa saksi apa gitu, pokoknya Melvina aja. Misalnya dia nggak datang 3 kali, bermasalah nggak buat pribadi dia gitu? Terus ada sanksi nggak, ada hukuman apa gimana? Dia nggak datang, menolak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Karena kan memang setahu info saya Bang, BAP-nya Melvina itu sudah disumpah. Jadi artinya BAP-nya dibaca gitu? Ah ya. Oh, nggak ada tanya jawab gitu ya? Nggak ada, dia sesuai aja di situ karena kan memang dia sudah disumpah pada saat proses penyidikan. Dia BAP penyidik dia sudah disumpah. Oh, berarti kalau nggak datang
rugi banget emang terdakwa ya. Karena kan Kalau nggak ada, ya dibacain begitu kan, oh kan kita dengar, berarti kan benar semua yang kita dengar tuh. 15 dan apa yang M. dan apa yang disampaikan Melvina juga tadi di sidang itu kan sesuai semua sama BAP itu bang. Ya tapi kan maksudnya mereka bisa nanya-nanya tadi kan, nanya-nanya dan Oh, nanya-nanya ini kan bisa giring-giring gitu loh. Ya walaupun Ada pertanyaannya komunikasi kan? giring-giringnya ya kan soal produk-produk lagi. Bisa giring-giring. Memang tadi telak banget si jaksanya juga cukup tajam gitu jaksanya. Menit pertama aja udah penalti langsung gitu tadi. Tapi ini, Pi, menurut kau nih, kalau penjara udah pasti, kira-kira minimalnya berapa tahun itu? 10. 15 Tuntutannya dulu berapa tuntutannya? di 20 Enggak nyampe ke segitu. tuntutan 20 Itu ancaman terus bukan putusan tuntutan Bu Ani. 15. Ya makanya nantinya dituntut 20, putusan 15. Coba menurut kalian berapa tahun coba teman-teman di bawah tapping? 15. Jahat Wah, mulutnya, anjing. jahat orangnya. 12, 100, 12, 8, 10. Yang ngomong satu cuma bukan doang. Nih, Raffi, dalam kesaksian Devina tadi kan dia bilang diancam mau dilaporkan. Ternyata setelah Devina menyerah, oke terserah lah mau diapain gitu, nggak mampu untuk memberikan 15. Faktanya tidak dilaporin. Dari situ ada poinnya bahwa dia suka nakut-nakutin tapi tidak melaporkan, berarti menakut-takutnya demi keuntungan pribadinya doang. Faktanya tidak melaporkan. Kan ngeri nih, mafia di atas mafia, tapi teriak-teriak mafia. Makanya Dokter Reza Gladys lah memang harus dinobatkan untuk memberantas mafia-mafia pemerasan itu kan. Betul. Udah tahu, Pi, si Dokti bentar lagi nggak? Gimana Ting? Si Dokti bentar lagi nggak? Kalau doktif kalau doktif sebenarnya Enggak kayaknya. untuk perkara Oh, ini harus doktif itu perkara yang berbeda sebenarnya Ting. Kalau mau ditarik ya, karena kan kita mengacu terhadap kesaksian Dokter Reza bahwa Dokter Reza sebagai saksi pelapor dalam kasus ini ya, Dokter Reza bilang bahwa ada permintaan uang dari Dokter S. Ya, dan itu kejadiannya kan kebetulan tempatnya adalah lokus tempusnya itu kan di Serang Ting. Nah gitu. Jadi itu mungkin perkara yang terpisah nanti. Cuman gua nggak tahu apakah memang Dokter Reza Gadis ini akan melaporkan kembali terhadap Dokter S ini kejadian yang di Serang atau tidak, nggak tahu. Cuman kalau untuk perkara ini, nah ini kemarin gue sempat bahas nih sama Bang Mr. Blind mengenai status dari Dokter O itu, karena ini di sini kita lihat bahwa ada apa namanya Ting, kecerdasan seorang penyidik dalam tingkat di Polda dalam hal belum menentukan status Dokter O itu sendiri. Karena apa Ting? Karena kebetulan dakwaan yang didakwa sekarang ini kan Pak ada 3 pasal tuh. Cuman 2 pasal itu kan alternatif antara pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan ataunya itu adalah pasal 369 ayat 1. Nah, itu kan alternatifnya. Jadi tinggal dipilih aja di mana di antara pasal yang tadi yang terbukti. Nah, lalu kumulatif ya kan ada TPPU. Nah, melihat dari kronologis kemarin berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterlibatan Dokter O terhadap TPPU-nya itu kan nggak ada Ting. Ini dugaannya belum ada mengarah ke sana. Maka penyidik berpendapat bahwa ini tidak bisa dimasukkan di dalam pasal yang sama Ting. Oke. Buat ke Dokter O ya, tapi kita nggak tahu nih setelah persidangan ini, ketika putusan ini sudah ingkrah ataupun sudah diputus, kemungkinan besar kan bisa menjadikan alat bukti surat atau ya kan sebagai petunjuk alat bukti tambahan di Polda nanti terkait statusnya si Dokter O ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pengakuan dari ini gitu. Bisa sih, bisa masuk.
Jadi soal Melvina ya, memang Melvina ini BAP-nya ini sangat merugikan ini ya terdakwa. Terdakwa. Jadi nggak ada keuntungan apapun yang bisa diambil oleh terdakwa atas BAP si Melvina. Nggak ada keuntungan apapun. Dia baru masuk udah ngomong produk saya memang bermasalah, dia akui gitu. Udah nggak ada room lagi untuk nyerang. Dia udah bilang produk saya bermasalah dan sudah saya tarik, udah beres semua. Nah, apalagi gitu, langsung lebih terbuka lagi kedoknya lah, produk lu bermasalah, lu udah tarik, kok dia masih minta duit gitu, 15. Konteksnya apa minta duit ini? Dan langsung jadi meres gitu kan. Nah, itu membuat orang menganalisa, oh berarti polanya sama begini begitu gitu. Nah, makanya Bang Kritik ini terjadi. Kalau Melvina produknya itu sudah dibenahi dan tetap dimintain uang kan gitu ya, Bang Kritik ya kan? Iya. Ya. Nah, ini Dokter Reza juga sama dan itu sempat begini loh. Mereka kan perframing bahwa ini produk bermasalah, sedangkan Dokter S aja di persidangan kemarin di kesaksiannya sudah bilang bahwa dia tidak mau membahas soal produk yang tidak dijual lagi. Nah, produk siapa yang tidak dijual lagi? Produknya Dokter Reza ini yang katanya yang mereka bilang katanya produk Riberskin itu katanya produk Dokter Reza, itu sudah lama tidak dijual oleh Dokter Reza. Nah, pertanyaannya dan kapan dia melakukan gini, maaf ya. Riberskin itu udah keluar izin edarnya itu 2022 tuh, udah keluar izin edarnya. Nah, sedangkan produk yang dipegang Nikita Mirzani yang katanya itu adalah produk Dokter Reza itu dibeli tahun 2023. 2024 bulan Mei, Dokter Reza terakhir melakukan penjualan terhadap produk tersebut, itu pun dalam bentuk voucher yang dilakukan di klinik seorang Dokter Reza. Nah, di situ itu Mei 2024. Sedangkan dia beli tahun 2023, lalu dia mau mereview di bulan Oktober. Nah, pertanyaannya gini, kenapa dia mau mereview? Betul, 2024. Berarti kan dia mau mereview produk yang sudah tidak dijual. Ini apa? Nunggu setahun. Nah, motifnya apa? Motifnya apa dia mau melakukan review produk yang sudah tidak dijual? Kan jelas, kecuali produk itu memang sampai detik di mana Nikita Mirzani itu mereview, dalam nggak usah jauh-jauh lah, dalam misalkan di bulan Oktober ternyata Dokter Reza itu masih melakukan penjualan, boleh dia lakukan review terhadap produk itu. Nah, itulah Bang Kritik. Jadi kan sama ya Bang ya ceritanya, cuman Daviana itu udah bebenah tapi tetap dimintain uang 15 miliar. Nah, Dokter Reza produknya sudah tidak dijual tapi tetap mau dikait-kaitkan soal masalah produk, tetapi ternyata nggak ada itu yang dibahas soal produk. Yang ada cuman hanya mendiskreditkan pribadi seorang Dokter Reza yang ingin menghancurkan kredibilitas dia sebagai dokter. Itu jelas di dalam dakwaan. Ya, dan memang tadi itu jadi jelek benar citranya NM, karena minta 15 M, ditawar 2 nggak mau, tuh 3, terus dia bilang Ferrari jual, cicil. Wah, ini kan menjadi citranya jadi jelek banget, Dicicil atau kebongkar, kebongkar gitu ya. Itu sangat, jadi saksi-saksi yang dulu itu, apalagi saksi Oki, saksi ini nggak kuat, ini saksi ini strong banget gitu, message-nya strong banget, dan di akhir lagi hampir-hampir keputusan kan, sehingga ini banget. Jadi udah nggak perlu lagi sebenarnya sidang, langsung aja pledoi. Sebenarnya cukup itu sebenarnya sidang. Iyalah, makanya sebenarnya karena gini, sekarang Nikita Mirzani kayaknya bukan fokus lagi buat terhadap kasusnya dia sendiri, tapi lebih kepada menggiring opini di masyarakat untuk menghajar orang-orang yang istilahnya bertentangan dan kontra sama dia, termasuk Melvina. Melvina ini abis dia kan, dibilang, coba itu disampaikan sama seorang penasihat hukum terdakwa bilang begini, Anda jangan so suci, apa bahasa apa itu yang harus dikeluarkan dari seorang penegak hukum di persidangan. Jangan so suci. Apa sih kok so suci dibahas-bahas?
Dia mengakui kesalahannya, kesilapannya, coba berusaha memperbaiki. Sok sucinya di mana? Kecuali dia tidak mengakui hal-hal yang memang tidak benar, baru dikatain sok suci. Orang dia mengakui kesalahannya. Sok suci dari mananya? Makanya langsung mukanya merah tuh Fahmi, sakit. Saya udah bilang tuh waktu itu dikawal sampai toilet, takutnya jatuh di toilet karena mukanya sudah merah. Tapi gini Pi, menurutmu ya, ada persaingan bisnis skincare di balik ini, di mana ada pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan ketololannya Nikita Mirzani. Kalau saya bilang ini sikap tolol. Iya. Ini sikap ini sikap konyol, bodoh lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, sikap ini yang kemudian dimanfaatkan sama pebisnis skincare yang lain untuk manfaatkan situasi itu supaya bisnis mereka maju, bisnis yang lain redup, atau mematikan, bahkan misalnya mematikan bisnis orang juga kan. Terlebih dilihat dari kemampuan pamor seseorang, elektabilitasnya dia tuh, misalnya Niki kan elektabilitasnya wah terkenal sekali kan di kalangan ibu-ibu, di kalangan perempuan Indonesia. Siapa yang tidak kenal Nikita Mirzani? Ketimbang si owner skincare nih, si Dokter RG, kalau misalnya lebih terkenal di kalangan media sosial, ya siapa dibandingkan itu Nikita Mirzani? Devina siapa gitu kan? Jauh. Ini kan benar-benar dimanfaatkan. Nggak ada yang memanfaatkan ketololan Nikita Mirzani. Memang dia tolol, niatnya udah meres kok. Nggak ada persaingan bisnis itu, nggak ada. Maksudnya Kalau memang persaingan bisnis, kenapa MS Glow dia peras juga? Dr. Oki itu pernah dihajar sama Nikita Mirzani. Oh gitu. Maksudnya ini kan spekulasi saya nih. Jadi giringan-giringan opini itu bullshit lah kalau ada bilang ini persaingan, nggak ada. Dr. Richard itu dihajar juga sama dia. Niatnya emang meres. Tapi begini loh maksudnya. Si Niki ini kan nggak punya kemampuan dalam hal melihat barang ini apakah dia overclaim, apakah dia baik atau buruknya, kan dia tidak punya kapasitas di situ loh. Nah, justru itulah mainstream untuk memeras itu muncul. Secara kapasitas dia nggak punya pengetahuan tentang review produk, itu nggak ada. Jadi apa yang mau dia review, apa yang dia mau sampaikan ke masyarakat, dia menyerang itu supaya dia dihubungi dan dia bisa minta uang kan. Kalau orang tidak menghubungi dia, maka Oki yang akan menghubungkan. Oke. Jadi framing yang mengatakan bahwa persaingan ini sudah dari berapa bulan yang lalu tuh dihembuskan. Katanya ada aktor intelektualnya di balik ini semua, ada mega begini, ada importir umum lah mau main dan lain sebagainya. Bang Mr. Brain tolong luruskan soal narasi ini Bang. Yang ini gini ya, gua nggak mau lagi kegiring opini di masyarakat, di otak gua. Kemarin sempat juga udah dibahas sama Bang Mr. Brain, kita bahas juga tuh di Komal. Jadi mengenai adanya katanya ini loh dalangnya dokter ini dalangnya ini dokter otaknya enggak ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa fakta yang terjadi bahwa perbuatan mereka ini semua sama, kedudukannya sama, bukan begitu Bang Mr. Blay? Betul. Ya, kalau nggak ada sama. Jadi dalam kejahatan yang bersama-sama. Silakan lanjut dulu, Pi. Enggak, Bang Mr. Blay lanjut sama. Jadi dalam kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama itu biasanya ada dader atau pelaku ya, eksekutor biasanya, kemudian ada intelektual dader misalkan, pelaku intelektualnya itu biasanya ada. Tapi kalau dalam hal ini, dalam meeting of mind-nya, mereka itu semua sama karena pembagian perannya sama-sama krusial. Untuk membuktikannya mudah. Kalau tidak ada Oki, terjadi nggak peristiwa ini? Tidak. Kalau tidak ada Nikita Mirzani, terjadi nggak peristiwa ini? Tidak. Kalau tidak ada Mail, terjadi nggak peristiwa ini? Tidak. Artinya, pembagian peran di masing-masing mereka itu, dalam meeting of mind-nya, itu sudah terpenuhi bahwa mereka ini, ya,
kesemuanya itu adalah pelakunya. Yang masing-masing dari mereka itu saling berkaitan dan saling menentukan. Kita mau tarik siapa nih? Wah, ini mastermind-nya Dr. O. Faktanya kalau nggak ada Nikita Mirzani nggak jadi kok barang ini. Enggak, tapi dokter, kalau nggak ada dokter U, barang itu bisa jadi. Tetap. Maksudnya gini, ini si NM nyerang terus di medsos. Ya nanti kan sama si korban tinggal di DM aja. Ini gua korban. Gua ngomong dong, minta nomor HP, ini nomor HP gua. Bisa gitu kan. Bisa-bisa aja. Faktanya pertanyaan saya sederhana. Yang nyuruh Melvina menghubungi Nikita Mirzani siapa? Ya, itu Kenapa inisiatif. kenapa dia nggak DM sendiri aja? Itu mempercepat. Maksudnya ini udah diserang-serang kok, masih pelangap-pelongo nih si Melvina nih. Ya di Termasuk masuklah si Dokter Reza pun tidak mau DM secara langsung. melalui Mail. Melalui Dokter O kan? Artinya dia nyari dokter O, minta dihubungkan Cuman gitu, Bang. gini bang, coba yang membedakan aja sedikit aja yang membedakan dari kasus antara Melvina dengan Dr. Reza ya. Kalau di kasus Melvina, seorang terdakwa NM ini itu secara brutal itu bahasanya, kalau kita bisa bilang di chat itu ya, maksudnya jangan meminta langsung, bahkan di situ kalau memang ada uang bisa disicil, bahkan bisa bahkan harus ada jual mobil, ada baca jual mobil gitu, dan langsung berkomunikasi langsung sama NM. Cuma kalau dari Dokter R ini itu enggak kan, melalui Mail kan. Karena begitu dia komunikasi dengan Melvina, dia langsung ngirimin tuh nomornya Nikita Mirzani. Di persidangan kan terungkap. Saya dapat nomornya dari Dokter O, dari Oki. WA-nya Melvina selama Nikita Mirzani kan begitu. Mohon maaf kak, selamat malam, saya dapat kontaknya dari Oki. Oki yang ngirimin. Nah kalau Oki ngirimnya nomor Mail, ya mungkin Mail terlibat juga. Kenapa nggak dibongkar pembicaraan Oki dengan NM? Pasti mereka di balik layar kan ngomong-ngomong terus. Nah, kan sudah dibongkar. Oh, dibongkar. Udah. Ada dibongkar ya? Udah semua. Ya udah dihapus bertahun-tahun yang lalu juga kebongkar semua anjir. Jadi bongkar semua. Mail ini live-nya udah live-nya lagi, sidangnya udah beres belum? Belum kayaknya. Kalau di Mail udah nggak ini. Udah clear lah Mail itu. Udah clear dalam artian gimana, Bang? Mail sudah tidak ada lagi, pembelaannya buat apa? Mail itu kemarin di saksi mahkota itu udah bener-bener amburadul dia. Oke. Mail dibilang dapat uang 30 juta. Begitu disanggah sama Nikita Mirzani berubah jadi 30 juta dalam bentuk dolar. Dari situ aja hakim akan menilai bahwa kalian berdua ini bukannya justru membuat terang benderang perkara, maka ternyata saling menutupi satu sama lain. Kesaksiannya tidak akan bernilai. Lagi mana ada sih orang dikasih duit $1.000, nih buat lu $1.000 ya. Terus besok dia jawabnya, lu berapa dikasih duit? 30 juta. Kalau dia dikasih 1.000 ya dia jawab 1.000, gua dikasih $1.000 kan begitu dong. Ya, Harusnya. dolar tuh harga rumahnya di kita juga belum sampai itu. Pokoknya sidang kali ini mengecewakan ya, maksudnya bukan mengecewakan karena kesaksiannya, karena tingkah laku seorang terdakwa dan kuasa hukumnya. Wah, Bang Kritik tolong dong, Bang. Ini Bang Kritik ini jago berkritik nih kayaknya. Coba Bang Kritik, bagaimana pendapat Bang Kritik mengenai suatu perilaku atau sikap seorang terdakwa maupun dari penasihat hukumnya kepada seorang ahli ini? Sikap terdakwa gitu. Sikap, ya betul, sikap. Ya, Karakter.
Ya, oke. Ya kalau aku bilang yang namanya terdakwa sah-sah aja, suka hati dia gitu. Nah, justru harus ada juri di tengah. Harus aktif jurinya. Jurinya siapa? Apakah hakim apa jaksa? Gua nggak paham ini. Tapi harus intervensi, harus intercept langsung. Nggak boleh gitu, larang itu, marahin gitu. Jadi namanya terdakwa emang Penangguhan penahanan dikabulin, beneran itu? Hah, kenapa? Nggak tahu. Enggak tuh, di bawah ada yang tapping penangguhan penahanan dikabulin katanya. Enggak, besok suratnya karena udah malam. Suratnya udah ditekan. Belum, Tapi udah itu mah keburu orang-orang masuk. itu orang-orang oneng itu mah. Udah keburu masuk laci, udah dikunci, udah pulang tentang kunci. Jadi isi suratnya kita nggak tahu ditolak apa dia, kayaknya sih ditolak lah. Feeling Feeling. gitu. Aku belum paham tuh kalau gimana Pi, kalau misalnya ditolak tuh bagaimana, kalau itu gimana tuh maksudnya? Iya, kalau penangguhan diterima ya dia ini apa namanya? Pulang ke rumah, Pulang ke rumah. sidang Nggak tetap. disahkan, tapi tetap sidangnya perginya dari rumah. Nanti kalau kok sidang di rumah sih? Enggak, maksudnya tinggalnya di rumah, sidangnya tetap datang. Iya gitu, masa sidang dari rumah. Nah itu jadi lu yang salah dengar tadi. Saya bilang tinggalnya di rumah, sidang tetap datang, tetap lanjut gitu loh. Aduh, dah. Jadi Gimana Bang? gitu maksudku. Jadi yang namanya terdakwa, ya itu memang barbar. Ya itu udah wajar gitu. Namanya tidak orang membela diri gimana sih? Oh, Kalau finally nangis. ya kan itu memang barbar. Nah harusnya hakim yang kenceng gitu. Lu nggak boleh gitu. Lu. Oh itu keluar sana lu. Wah, harus kenceng. Kalau mana ya kalau terdakwa itu sopan, iya pak, ya mati aja lah dia. Ya enggak Bang, maksudnya kan gini, kalau kita enggak juga menormalisasi apa yang bisa ya kalau dibilang tadi Bang kritik di bawah tadi typing itu sudah karakter. Ya enggak juga kita membenarkan suatu sikap tindakan seperti itu karena gini Bang, kalau poinnya terdakwa itu yang gini, haknya terdakwa itu membela diri. Bukan buat marah-marah. Jadi jangan juga nanti ditafsirkan bahwa terdakwa ini mempunyai hak marah-marah membela diri, nggak gitu. Haknya dia hanya sebatas membela diri dia, bahkan dia mempunyai hak ingkar di dalam pendapat dia, pernyataan dia di persidangan, nggak masalah. Biarkan, tapi nanti kan tetap ujungnya kan hakim yang akan menilai. Cuma kita di sini cuma kita menilai mengenai sikapnya aja dan menyayangkan dilakukan oleh seorang terdakwa yang dimana dia harus bersikap sopan. Itu kan dibacain tata tertibnya di situ, bukan hanya berlaku terhadap terdakwa doang, tapi termasuk penuntut umum, tidak terbatas kepada siapapun, termasuk pengunjung sidang. Dia kan harus menghormati persidangan itu. Jangan sependapat. Ya jadi gitulah, maksudnya dia punya hak ingkar dan membela diri aja, bukan berarti dia punya hak untuk bersikap tidak sopan terhadap ahli. Enggak, dia nggak punya hak, tidak punya hak untuk bersikap tidak sopan, itu nggak ada haknya. Tapi maksudku ini kan nggak bisa dikendalikan kan, itu kan seseorang nggak bisa dikendalikan. Kayak misalnya penonton sidang itu kan ngumpul sorak-sorak begini. Nah itu kan suka-suka hati mereka, tapi yang namanya hakim bisa melakukan sesuatu apa, yang ngusir kayak nutup pintu, membatasi apa, itu udah Dalam hakim. sidang itu terdakwa diwakili siapa sih? Dia enggak Bang, dia bukan mewakili sifatnya. Kalau kuasa hukum dalam hukum pidana itu dia tuh sifatnya Didampingi kalau gitu. Nah, didampingi siapa? kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya berarti orang yang mengerti hukum kan? Ya, Sudah Ya, punya pengalaman beracara kan? betul. ya. Berarti tolol dia kalau udah bisa ngasih tahu siapa yang didampinginya. Itu Ya. Makan. Jadi ya maksudku gini, oke, misalnya si pengacaranya udah ngasih tahu nasihat segala macam, lu nggak boleh begini, harus begini. Tapi si
ininya tetap aja barbar. Ya, Ya, kan cuman masalahnya kan kuasa hukumnya ngelakuin hal yang sama. ya udah kalau gitu pecat aja dong. Si hakim memecat dong si kuasa hukumnya gitu. Enggak Dia bisa. punya hak dia. Tinggal dipecat aja. Lu gua usir. Menurut Selesai. hukumnya nggak bisa dipecat. Jadi kalau kita memberikan beban terhadap hakim yang harus tegas bla 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 bla, ya, berarti kita sama dengan membenarkan kalau ada tipikal orang yang seperti itu di pengadilan. Mau dia karakternya barbar kek, mau dia orangnya ekspresif kek, mau dia bodoh sekalipun, di dalam sidang itu ada aturan tata tertib. Ya kan? Nggak semua orang. Maksudku nggak semua orang ngerti tata tertib dan nggak semua orang bisa diatur gitu. Loh iya, berarti kita menormalisasi dong. Oh itu memang karakternya dia begitu berarti. Perbuatan dia itu salah. Apapun yang terjadi, mau apapun karakternya, perbuatan dia itu salah. Katakan itu salah. Oke. Tidak ada pembenaran bahwa wah kita nggak bisa ngatur orang, kita nggak bisa orangnya memang punya karakter seperti itu. Itu masyarakat Enggak, itu yang sekarang ya, yang sekarang masyarakat yang menonton itu harus Maksudku- mengkritisi sifatnya dia. Oh, mengkritisi boleh, oke. Tuh Maksudku iya, gini, makanya kita katakan nggak kalau itu bisa salah ngatur itu orang. salah gitu loh. Kalau kita memberikan Oke. beban penertiban terhadap hakim harus tegas, harus usir. Nggak usah gitu deh. Ditegur aja hakimnya nggak negur nih ya. Hakimnya cuma nyuruh diam. Itu dibilang hakim membatasi. Diserang kok hakimnya. Karena memang kita kan kebanyakan kurang SDM-nya di bagian ini kan. Nah ini masyarakat yang harus menilai. Katakan kalau memang itu barbar itu salah ya salah. Nggak ada pembenaran tentang itu. Wah kita harus paham kondisi kejiwaannya seorang terdakwa. Banyak orang yang lebih divonis mati aja nih ya. Ancamannya hukuman mati di Verdi Sambo. Sopan kok. Putri Chandrawati. Ancamannya sama seumur hidup. Nangis-nangis doang dia. Nggak ada histeris. Makanya pacarin, Brian. Mama kadang-kadang lo udah tahu nganggur dia. Pacarin dong. Rugi macarin dia bah. Berisik nggak Banyak suara gua? orang tuh. Banyak orang mengatakan bahwa wah kondisi kejiwaannya sedang tidak stabil, bahwa dia tertekan selama 5 bulan dia nggak ketemu anaknya, bla bla. Itu bukan menjadi alasan untuk membenarkan perbuatan dia. Jangan cuman gara-gara orang ini ya satu Indonesia mendukung. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lain, terdakwa lain? Kalau yang lain Pertanyaannya bisa gini, sopan, kenapa dia enggak? Ben, pertanyaannya emang serius ada yang dukung dia gratisan? Hah? Gratisan? Lu apaan sih lu bah? Bukan gini kan kita tahu banyaknya orang yang dukung dia itu apa karena sakit jiwa atau gratisan. Kayaknya sih nggak gratis deh, orang semuanya pada irasional. Bah? Tahu abah nih makan dulu dah lu bah. Enggak, maksudnya Betul-betul mau apa makan. tuh mereka tuh yang mendukung militan itu dapat bayaran atau tidak? Maksudnya gitu kan, Bang? Jujur lah Bu Ani. Ya Allah, ya Allah. Justru gue berharap Bukan persoalan. dapat. Justru maksud gue berharapnya dia dapat kayak gitu kayak udah jangan berbicara omong-omong tapi dia nggak dapat apa-apa, kasihan. Ini bukan mereka mendukung itu ya. Mereka nggak dibayar, tapi mereka pasang ranjang kuning. Macam kuning, Bah. Nah, View- terus yang lebih viewer tolol sama lagi, follower ya. untuk ranjang kuning. yang lebih tolol lagi, udah nggak pasang keranjang kuning nggak dibayar, tapi tetap masih aja ngotot. Ya namanya orang. Di bawah ada yang bilang, gue dukung Nick Mir, ikhlas, naikin tuh, anak ayam naik. Ikhlas katanya. Nggak usah. Tertaping begitu dinaikin, suaranya petok. Tuh ada lagi bayaran dari mana? Gak mau ngomong. Pendukung Nikita Mirzani yang followersnya di atas 1000 aja deh yang dinaikin. Kalau yang masih followersnya 5, 10, mending gak usah.
Kayak suaranya kayak udah kayak Lenong. Udah aku mau cabut. Lanting, apa kabar Lanting? Baik, aku baik. Lupakah pada diriku? Lanting, Sidang saksi ahli yang keberapa? Yang pertama ya? Besok kapan lagi? yang pertama. Besok minggu depan kayaknya. Hmm. Minggu depan ahli forensik Gila-gila Sama. followers gue mau bro. Dan apa? Bepom kayaknya. Tapi lu gila apa anak ayam? Gila-gila. Hah? Gue nggak gila-gila followers, tapi lu gilanya apa anak ayam? Terus gila apa? Besok bagusnya ada berapa orang yang datang ke Menkumham dan Lapas terkait soal handphone dan perilaku tahanan yang seperti itu. Tapi penangguhan diterima ke hasil maksudnya? Udah diterima. Enggak. Gak tahu gue nggak lihat penangguhan apaan. Makanya tadi gua tanya, penangguhan Belum penahanan ada beneran kok. diterima. Surat penangguhan. Suratnya memang udah diterima, orangnya kagak. Penangguhan penahanan dikabulin apa enggak? Kalau suratnya udah diterima dari minggu lalu. Yang nerima Kak Sil, ceritanya pasti lagi jadi hakim. Hah? Aduh bunda. Ini kita pulang hari ini. Ayo kita pulang hari Minggu, naik kereta api, tut. Iya apa anda turut? Iya. Bener itu. Ya kalau misalkan bener terserah. Kita mah nggak heboh masalah dia dikabulin atau enggak. Kita fokus terhadap kasusnya, nggak usah kita. Waktu dibeceng, enggak Bang Dul. Lagi gila-gila. Saya nonton sampai habis, nggak ada pemberian surat itu penangguhan. Kalau diizinkan, kalau diizinkan pun nggak ada masalah, sidang tetap berjalan. Tuh, Cuma betul. di rumah dia bebas gitu. Kita orangnya nggak gila-gila berita masalah itu, kecuali memang pendukung Nikita Mirjani yang ngarep banget. Nah, kita fokus terhadap kasus guys, karena yang poin kita adalah kita selalu menjaga literasi kita, menjaga apa ya namanya, belajar kita dengan cara membaca, berargumentasi mengenai apa namanya ilmu-ilmu kita terhadap kasusnya, itu aja udah. Bopen bilang ini kasus sudah mulai terlihat ketika Melvina bilang Polela disuruh ke Palembang. Astaga. Bopen. Percuma juga. kamu tinggal di luar negeri, otakmu kerdil. Mana ada masa Reza Gladys bisa nyuruh. Jelas-jelas itu di situ jelas dia itu kenapa Karena kan hamil tua waktu di BAP, makanya polisi yang datang ke sana. Gimana? Untung udah putus ya sama ajudannya Prabowo ya. Coba kalau kagak, waduh, ampun dah gua. Laganya kayak Nah itu gimana? putusnya pun gara-gara ngancam-ngancam, mau laporin apa. Siapa aja yang sama dia putus ya diancam-ancam. Katanya jelas-jelas buat Melvina apa- tadi udah apa- bilang karena dia nggak bisa terbang ke Jakarta, maka penyidik bisa datengin tuh, nggak ada larangan itu. Karena punya alasan tertentu, saksi itu tidak bisa hadir. Makanya gue bilang sih, SOP. makanya gue bilang bicara aja panjang lebar. Cuman cara berpikirnya nggak sepanjang omongannya, percuma. Lagian juga lu ladenin kan bego, sama-sama bego. Gue nggak ladenin gue. Main. Assalamualaikum, malam. Waalaikumsalam.
Aduh, Mani, Serban. Halo. Halo Bang Dul. kalau gua mah sama mereka tinggal berak aja, Bos. Mentang-mentang dibilang penyidiknya yang ke Palembang terus dibilang ini settingan, berarti ini kriminalisasi. Polisi dibayar gitu. Aduh. Ini mobil polisi yang lindas ya? Yang di grup. Sekarang polisi lagi demo tahu, yang jaga mahasiswa sama masyarakat balik. Serius? Baru kita lagi ngebahas itu. Gua lagi membahas Bang Dul, Bang Dul, bagaimana pendapatnya sidang hari ini, Bang Dul? Pendapatnya gimana, Bang Dul? Wah, Tambah berat ke? pendapat saya sih semakin terang benderang gitu. Ya kan? Tambah 5 kilo kan? Iya, artinya apa yang sudah disampaikan saksi Melviana, dia hadir ya kan, dengan memberikan keterangan apa yang dia alamin dia, sama juga seperti apa yang dialamin Dr. DRG kan gitu. Jadi terkait masalah BAP dimanapun tempatnya itu bisa saja ya kan. Artinya untuk keadilan penyidik bisa mendatangin saksi untuk di BAP kan gitu, tidak harus misalnya disuruh-suruh kita, mereka kan untuk pro justia demi keadilan, bukan begitu? Apa? Betul. Begitu? Sofia katanya manggil-manggil Bang Dul tuh. Sofia ngajak kawin, Bang Dul. Tuh. Bang Jali nih, Bang Jali. Apa Bang Terang, lu nanya apa Bang Terang? Penangguhan emang diterima. Jangan gitu, pusing Bang Terang tadi nanya. Tanyain itu Bang Dul masih di PN tuh. Emang penangguhan di, terima Bang di warung kopi aja di situ. Wah. Iya. Ngopi depan Bang, depan ini. Tanata. Katanya penangguhannya diterima katanya. Kalau Ya, diterima dari minggu kemarin itu diterima penangguhannya, dikabulin apa enggak? Iya. Penangguhannya masih dalam musyawarah mufakat majelis hakim, jadi belum bisa diterima. Emang udah ada perayaan. Kalau diterima udah dari minggu kemarin udah diterima. Enggak, tadi ada menginformasikan bahwasanya udah ada perayaan, bahwasanya penangguhan diterima besok. Penasihat hukum dari negara Mergani suruh apa gitu, suruh ketemu siapa gitu. Ya, bisa, harus dibacakan di depan persidangan, karena kan dia menyerahkan itu depan persidangan, Bang Bang. Lah kata tadi di persidangan ngomong begitu, ada yang dengar enggak? Si Loli kemana Loli ya? Hah? Loli kemana ya? Tar dulu satu-satu, tar dulu ini. Tahu Bang apa nih? Ada yang dengar nggak di persidangan? Enggak, saya nonton sampai habis, nggak ada. Apaan Bang di dalam persidangan apa? Ya masalah penangguhan. Ya kenapa? Nggak ada. Lu dengernya apa? Iya, gue nggak dengar apa-apa, cuman gue ada yang menginformasi bahwasanya pengacara juga sih, itu juga sih. Biasa lah pengacara itu menginformasikan. Ya, susah apa lagi, memang itu. Iya, itu barusan menginformasikan untuk penangguhan Nikita Merjani diterima, sudah di email itu diterima, dan penasihat hukumnya besok akan mengambil apa gitu. Kata Kasil pasti nego katanya di bawah. Apa yang nego? Kak Sil yang bilang, oh ya Kak Sil yang bilang kali ini. Kalau diterima bukan berarti ini kita bebas. Ya, paham, Cuma nggak ditahan, tetap sidang berjalan. Enggak sih Mbak An, biarin aja biar seneng mereka. Enggak, biar seneng mereka. Iya, biarin aja Mbak An. Kalian bebas. Gini Mbak An, kalau titik klimaksnya sudah sampai tinggi sekali kesenangan, maka kan enak kita ngeliatnya. Ada apa? Biarin aja mereka. Mau hiburan buat kita daripada bayar nonton film. Iya kan? Oke, kita buktikan ya bisa pulang apa enggak ya.
Gimana? Berarti kita tunggu Katanya kelanjutannya. terima karena sudah ada perayaan syukuran. Kok gue bisa live ya? Tadi gue di Bennett nih. Terang, lu siap-siap lu jadi suami siri lo, kan yang keluar tuh. Oh, tapi kan keluar pun tetap dijaga karena dia masih tahanan tanggung jawab itu kejaksaan, nggak bebas enggak. Aduh, Masa dikawal? Email sudah diterima, penangguhan disetujui. Bahasanya begitu tuh, email sudah diterima, penangguhan sudah disetujui. Apa? Oh, pengacara dan urgensinya apa? Hah? Berperkara ini apa? apa? Urgensinya apa? Kalau dibebas apa enggak? Biarin aja dia. Bang, Nggak masalah penangguhan diterima. tunjukkan kita ini beda sama dia, Bang. Otak kita bukan hanya sebatas Justru penangguhan. kalau kita beda, ngapain kita bahas mereka? Mereka lagi pada sakit gigi, halusinasi keluar. Ngapain dibahas? Dibahas itu adalah apakah putusan hakim besok ini akan sama atau bergeser dari fakta persidangan. Itu baru cerdas. Itu tepuk tangan dulu buat apa? Penangguhan diterima katanya. Email sudah Ya, diterima. nggak masalah. Email sudah diterima, penangguhan setujui. Terus gua harus bilang wow gitu. Nggak siap. Terus keluarnya kapan? Emailnya yang Besok? menerima siapa? Pak Pardi. Nggak tahu. Tapi kalau itu kan harus diumumkan di persidangan. Tadi sampai akhir nggak ada pengumuman apa-apa. Ya harusnya seperti itu. Ketar-ketir sudah FS. Nggak Ya, ada tahu yang nggak? ketar-ketir. Apa yang ada di pikiran gua, teman-teman? Gua kayaknya pengen jodohin NN sama Rosuro deh. Mirip, soalnya mirip banget. Coba bang, ini Coba lu kompet-kompetin mulu. lu terengol bang ya. Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum. Ada Andre, Alvira. Saya pendukung Nikita. Udah gelap ya? Silahkan. Apa? Saya pendukung Nikita. Gua lagi Iya, hujan nih. Nggak apa-apa. Pen Selatan. Kamu nih kita, saya di Tua gimana? Semua. Tadi udah orang udah ngomong, biarin dulu. Bang Andre, betul Bang, bentar Bang. Terus Ya, pendukungan kenapa, Nikita. Berarti Nikita bebas ya katanya. Bebas, bebas. Udah disetujuin katanya, Bebas, dikabulin ya bebas. penangguhannya ya. Penangguhannya dikabulin katanya. Bukan bebas bro. Kalau penangguhan itu bukan bebas bro. Cuma nggak ditahan, dipenjero, Pen Selatan gua. keluar tapi tetap dikawal. Tetap sidang dilanjutkan, bukan bebas bro. Bu Ani nggak usah dikasih tahu kalau yang begituan kita udah paham semuanya. Tapi dia bilangnya bebas. Enggak apa-apa, namanya agak lain, Bani. Lu enggak paham. Kalau di luar itu kan bebas, berarti Bu. Ya enggak. Bebek main bass. Memang penangguhan seperti apa itu penangguhan? Penangguhan Katanya cuma nggak fansnya, masa nggak tahu? ditahan. Tapi kok di luar? Udah keluar emang. Ya Allah. Tapi tetap Udah keluar apa tetap belum? jalan bro. Pi, Nanti muka lu dia- jangan kelihatan, Pi. Gue pengen bersin, Pi, sumpah. Bersin mulu gue, bro. Bukan bebas bro, cuma nggak ditahan. Sidang tetap jalan sampai putusan nanti ada sampai persidangan nanti. Vira, lo on cam dong. Gue pengen lihat lu Karena cantik gak sih? penangguhan sama bebas itu sama ya. Iya. Jono. Udah penangguhannya udah dikabulin apa belum? Gue nanya Vira, dari Vira. tadi. Open dong. Nggak di ini, nggak di apa? Nggak ditanggapi tadi, belum ditanggapi. Coba hostnya jangan diam.
Itu sama nggak penangguhan sama bebas? Ya Ah, gua tahu ini. Bang Acong, Acong siapa? ah, apa sih Bang Acong? Enggak ya dia. Itu nama Rit mau yang naik tuh Rit. Bang Acong udah di Bang Acong. Sunat nih, sunat. Mau sunat nggak? Ayo. Yus Bu, itu kok bisa bebas berkeliaran berarti bebas ya Bu ya? Ya bebas nafas. Siapa bilang nggak boleh nafas? Ya bebas bernafas. Berarti nggak ada sidang lagi ya? Nggak ada. Nggak ada pokoknya. Suruh joget-joget si ini kita Jangan, misalnya jangan. suruh meras Jangan, loh. korban Ini- lainnya. Ini Bang Acong ini pengacara top juga itu. Dia pura-pura aja itu. Ya nggak apa-apa bang, kalau beliau pura-pura kita pura-pura juga. Oh iya betul. Betul, pura-pura aja kok. Itu siapa Bang Andre? Penangguhannya belum di ini. Tuh, itu pengacara langsung itu. Kata pengacaranya sendiri, kita kerjanya aja belum. Ya, nggak jadi banget. Nggak jadi perayaan dong. Penangguhannya belum, Ya. masih dipelajari. Ya, Ya, Nggak jadi bebas. nggak jadi perayaan. Penangguhan diterima, sudah emailnya sudah diterima. Ya. Email diterima, pasti diterima. Bahasa Cuma begitu bahasanya soalnya. Benar. bahasanya siapa Bang? Kalau ya bahasanya memang terima. benar. Itu tadi Diterima. dibawa. Dari minggu banget lu kemarin. bahas kok. Dari minggu kemarin udah diterima penangguhannya, Memang cuman belum diterima, dikabulin. Bang, tapi belum Bukan diputuskan. bahasa bukan terima, mereka bersetujui. Oh, sudah disetujui. Penangguhan sudah Itu? disetujui di Nah, email. tadi itu pengacaranya belum. Hah? Itu tadi pengacaranya Bang Andre yang ditanyain tuh. Ditanyain Bang Andre itu pengacaranya bilang Iya belum. tahu, iya tahu, kita tahu. Kan mau ngeledek aja kita masih buahan ini. Wah, nggak jadi, padahal udah teriak-teriak Allahu Akbar. Pendukung terdakwa tuh rekor-rekor tuh. Itu tuh kata kasih yang oke diterima. Oh kata kasih. Ini gimana sih? Kata kasih. Nah yang ikut Sisil emangnya pengacaranya mereka. Kan yang tadi teh pengacaranya sini kita Mirzani ya Bang Andre. Ini nggak tahu di Komal sebelah bilangnya seperti itu email. Biarin. Mereka kan punya framing-framing suka bikin surga dunia. Biarin aja. Bener Mau banget. nanya sama Bang Raffi boleh nggak? apa? Boleh. Mau nanya sama Bang Raffi boleh nggak? Apa Bang? Aku mau nanya Bang, biasanya kan kalau ada informasi ditolak atau tidaknya itu suatu penangguhan, itu bukannya biasanya di awal sidang itu disampaikan oleh hakim ya? Ya nggak harus nggak ada syarat awal harus di awal atau di tengah atau di akhir ya kapanpun ya itu pada saat di sidang nanti diputusnya Tapi rata-rata awal. judgmentnya. Nggak ada ketentuan yang mana itu. Iya, tapi rata-rata Tadi awal. selama sidang kita tonton bersama, tapi tidak ada tuh hakim mengatakan bahwa penangguhan itu diterima ataupun Udah di ACC. jelas kok itu tadi itu kuasa hukumnya sendiri tadi diwawancara sama Bang Andre itu di bawah tuh. Itu tadi tuh kuasa hukumnya itu. Kuasa hukumnya kita Iya, berjanji tadi. langsung ditanya kok. Iya. Soalnya pendukungnya terdakwa udah berkor-kor Bang, tangan katanya. Kita nggak ada ngurusin kayak gitu-gitu Bang, kita nggak penting. Nggak usah kemakan, makanya itulah akhirnya kan teman-teman juga kena framing gitu kan. Nggak penting, kita fokus kepada perbuatan terdakwa aja. Tadi yang tua tanya kok pengacaranya itu Nikmir itu. Pengacaranya itu tadi. Iya Bang Andre. Dia bilang masih dipelajari, belum ada keputusan. Musyawarah. Iya Bang Raffi, satu lagi dong pertanyaan saya boleh kan? Masalah Apa tuh? masalah gini.
tadi ada satu pengacara saya lihat memberikan komentar tentang hakim katanya, kenapa sih hakim itu terlalu fokus kepada isi BAP saja sehingga tidak bisa bertanya di luar daripada BAP. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang boleh atau tidak boleh sebenarnya kalau kita bertanya di luar daripada isi BAP? Gini, maksudnya di dalam proses BAP itu bukan berarti nggak bisa bertanya di luar dari BAP. Intinya yang dimaksud oleh hakim harus sesuai BAP adalah sesuai dengan pokok perkara. Ada nggak kaitannya tentang masalah materi yang sedang didakwa oleh si terdakwa ini. Jadi nggak melenceng-melenceng. Makanya sebenarnya kasus ini tuh sebenarnya sudah melebar jauh. Pemahaman terdakwa dengan kuasa hukum itu sudah jauh melenceng. Karena apa? Mereka masih ngotot kalau pasal ini adalah pasal pencemaran nama, makanya mereka fokus kepada apa yang dilakukan oleh terdakwa dan apapun yang disampaikan oleh terdakwa itu dianggap benar. Sebenarnya poinnya nggak itu, dakwaannya itu kan nggak itu. Apakah ketika dia menafsirkan sebuah pasal nanti di akhir bisa ulang kaci hakim, saya kan taunya Ulang kaji. bisa nggak sih kayak gitu, ulang kaci Pak Hakim, Wah, selalu ulang kan saya kaji. taunya pencemaran nama baik, bisa nggak diulang kaji? Saya sering jogrok lo di mari, bos ya Allah. Berarti tidak ada salahnya dong kalau ahli itu tidak menerangkan ataupun tidak menanggapi jika di luar daripada konteks dakwaan. Apa? Enggak ada. Berarti Nggak ada ahli salahnya. itu tidak salah dong jika tidak menjawab dari pertanyaan PH jika di luar daripada BAP ataupun konteks yang tidak berkaitan dengan pokok perkaranya. Betul, nggak masalah. Itu kan kewenangannya dia haknya dia. Kalau menurut dia ini di luar dari apa yang didakwanya, apa yang didakwakan terhadap terdakwa terus dia nggak mau jawab, itu haknya ahli juga. Nggak bisa dipaksakan keterangan ahli itu. Ahli itu memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dia. Jadi kalau melenceng dengan keahliannya dia berhak untuk menolak. Kapan mau Aduh, gua kejebak hujan dengan Soalnya tadi saya kapan lihat dia kapan ketuk palu? soalnya saya lihat tadi muter-muter di ahli bahasa itu, kekasihan sekali. Yang ditanyakan oleh PH dan Iya, terdakwa betul. itu sangat kasihan jadinya. Ini salah satu ketololan yang dikata ahli. Apakah perkataan tolong itu positif? Ini kan bisa dua tafsir. Ketika kita diancam seseorang atau digebukin sama seseorang, tolong bang, ampuni saya. Kan bisa negatif. Minta tolongnya itu negatif kan? Atas dasar negatif gitu loh. Berarti Terus kalau ada kata-kata begini, minta tolong. Berarti Tolong, tadi sepemahaman saya itu berarti antara ahli dan PH dan terdakwa itu tidak saling memahami kali apa yang mungkin PH-nya tidak memahami apa yang dijelaskan mungkin ya Bang Fahmi. Ya enggak, PH-nya itu ingin mengarahkan jawaban saksi ahli ya sesuai dengan yang dia inginkan. Itu aja. Contoh sepakat aja. Bolak-balik ngomong sepakat. menekan harus dijawab, ada kesepakatan ya. Kalau ada uang berpindah itu ya pasti udah bersepakat. Ketemu di mana, janjian jam berapa, itu kan sepakat namanya. Kata tolong itu kan keluar karena ada tekanan, ya kan. Misalkan ada penculik seorang ibu, tolong dong Pak, jangan apa-apain anak saya. Apakah diminta tolong itu supaya sepakat gitu? Nanti penculiknya ngomong gini, tolong Bu, jangan lapor polisi. Nanti si penculik bilang ke Apalagi itu hakim, Pak minta Hakim. pertolongannya kan mau minta tolong dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Besok kalau ngancam orang dengan kekerasan begini, tolong dong serahin nyawamu gitu. Nyawa nggak tuh? Kan minta tolongnya dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Apa yang akan dikatakan setelah pertemuan itu kan belum tahu. Jadi tolong Intinya dipertemukan. tadi dia jelas apa itu pencemaran nama baik, itu jelas karena apa, kredibilitas itu adalah nama baik. Nama baik. Pencemaran ya kan, kredibilitas itu nama baik. Misalkan kredibilitas seorang Dari awal, dari kemarin-kemarin pun saya udah bilang nama baiknya yang dicemarkan. Dibilang dokter abal-abal, kan kepercayaan masyarakat hilang. Nah itu nama baiknya yang dicemarkan.
Akhirnya kepercayaan masyarakat hilang. Sama juga dengan produknya. Oh gini-gini, tadi yang dipertanyakan gini nih, kok yang laporan harusnya direkturnya. Jadi dia tuh harus menganggap bahwa yang dicemarkan itu PT loh, Raffi. Apa? KPT seharusnya tadi kan tanya sama ahlinya, kalau misalnya ini produk-produk ini yang sebetulnya yang harus lapor itu siapa, terus ahlinya kan ngomong harusnya direktur PT itu yang laporan. Loh, ini kan masalahnya pencemaran nama baik dan pemerasan, kok ada PT yang melaporkan. Nah itu bingung itu, dengar kan? PT kalau PT yang diperes gimana kalau PT diperes? Iya. Harusnya PT yang laporin gitu. Enggak, berarti orang-orang yang kayak gitu berarti dia nggak baca dakwaan kok. Orang dakwaannya jelas kalau mengacaukan kredibilitas Dokter Reza. Udah kuncinya itu kredibilitas dah itu. Kredibilitas itu melekat terhadap diri seseorang, bukan terhadap PT. Dan tadi ahli bahasa menjelaskan kredibilitas itu adalah nama baik. Contoh, kredibilitas tukang ojek berarti nama baik tukang ojek. Misalkan dibilang itu tukang ojeknya bau ketek, ya itu menghancurkan kredibilitas tukang ojek itu sendiri. Teman-teman dapat sambal ladu sing katanya lagi bertengkar. Sama siapa? Sama siapa? Ada selek sono mah. Gak berantem sama siapa? Ada sebelah sana tuh. Sama tim katanya sih. Coba info guys, kasihan dong Ladusing nggak salah apa-apa. Soal Ladusing tuh orang baik sebenarnya. Sampai dimusuhin juga, kelewatan. Sama si Elsa kalau nggak salah deh. Ya, Wah, Elsa. Elsa. Iya deh. Landusing. Apa nih katanya Bang Raffi Kamis besok hasil jadi ahli hukum. Jadi ahli amin. hukum. Amin. Oke deh. Gua aminin. Oh, Kamis besok Iya. itu jadi ahli hukum. Ya amin. Nggak apa-apa. iya. Berat lawannya udah Amin. bisa lepas ini NN. Bisa Oh lepas. nanti Mbak Dian, nanti saya WA Mbak Dian, sudah saya save nomornya tapi belum WA. Ya. Email Udah sabar gue nunggu di depan. penangguhan sudah disetujui. Besok pengacara kita ambil datanya. Bang Terang itu dapat dari mana Bang? Bu Ani tuh nggak ngerti sarkas ya, Mr. Ben ya? Itu. Berarti untuk Kamis depan itu agendanya apa, Bang? Masih saksi. Oke, saksi ahli. Oh, berapa ahli lagi? Kemarin tadi sebelum 3 lagi. Buset, banyak banget ahlinya ya. Biar puas si terdakwa. Ntar gua takutnya pulang-pulang ke sel urat putus urat leher. Kenapa? Takutnya balik ke sel urat leher putus gara-gara emosi malu. Tadi aja pH-nya langsung bukannya merah. Komar sebelah lagi menghujat Dedi, katanya kenapa Dedi? Kelompok kita selalu dihujat kok. Ya itu masalah penangguhan. Kalau melahirkan masalah penangguhan kita kena penangguhan. Kira-kira Nekipul minta penangguhannya diterima nggak ya? Belum. Ami bebas sore. Alhamdulillah.
hore. Ya, email penangguhan sudah disetujui. Besok pulang. Cuman tadi kata pengacara yang asli masih dikaji dulu. Nah, aku nggak tahu itu yang benar yang mana dah. Itu pengacara palsu itu yang ditanya Bang Andre itu. Oh, palsu lagi ya? Palsu. Ngaku-ngaku dia. Oh, email ya kan? Penangguhan email sudah disetujui. Nah, itu yang asli itu. Pulang. Tadi yang palsu mengatakan masih di pelajari lagi. Benar yang mana sih? Anjir. PN tuh nanti kalau apa tuh NM pulang naik mobil nanti difotoin aja. Itu palsu Bang, itu yang menyerupai Nikita Mirzani itu. Nikita Mirzani yang asli udah pulang ke rumah. Abah, ngopi Abah. Bang. Bang Raffi udah ngantuk. Gue lagi nunggu hujan ini. Itu di mana? Di Kemang, masih di Kemang. Soal Masih. bagus. Abang-abang itu Si soal penangguhan memang kepanasan, ini nenek jadi judul, kontroversi. kepanasan, nenek judul di telepon. Iya. Masalah penangguhan nih lagi kontroversi Pak. Gimana hasilnya? Oh, ya udah tadi kan jelas tuh pengacaranya langsung tadi tuh kan yang ngomong. Itu pengacara palsu Bang Andre. Itu yang mereka asli. masih ada tuh di sana tuh. Mereka masih ngobrol di sana tuh. Mereka lagi Agak panas ya pantat ya orang itu ya. Dari pagi sampai malam. mereka lagi di sana. Hore, nih kita bebas, alhamdulillah. Tuh Bang Selamat Andre lagi bekerja, ngomong tuh Bang Andre Den. tuh. Bang Andre Nah, ini lagi gua sama- ketemu. Gue sama lagu sing. Ini sama Transformer. Aduh sing, aduh sing. Nah, sing. Nih mereka mau ngomong sama lu. Lu lagi selatan ya? Woi, Iya, selatan. di selatan. Udah lu, udah Ya. buka table aja untuk beli sama. Kalau aduh sing kayak kelihatan kayak si Transformer. Dre, bener serius gue Dre. Ini gue kalau memang lu buka table perlu ke sana. Ya tuh. Apa sih Bang? Kok tiba-tiba mau table sih Bang? Iya nih abang nggak jelas. Hujan. Abah, hujan. Jadi kalau soal itu tadi udah jelas itu. Belum. Tadi memang pas habis sidang NM itu masih nunggu. Dia belum keluar sidang dulu kan, dia belum kurangan. Gue pikir waduh ini kayak kemarin nih, ternyata enggak juga. Ternyata setelah dijelasin, Pak, Curiga nih sama lu Dre. Dre. Oi, Dre. Ya, Lu kan ya, lu lihat Pak. langsung nih. Kira-kira bergetar nggak hati lu? Apaan sih Bang pertanyaan lu, orang lagi serius dengerin Bang Andre. Bergetar hatiku. Kasihan sih sebenarnya kalau lihat. Jadi tadi pas habis sidang, NM tuh masih nongkrong di dalam. Cuman dia mungkin menunggu itu. Ternyata panitra jelasin, hakim sudah menutup sidang. Jadi mau lanjut sidangnya Mail. Makanya maksudnya dia maksa minta jawaban di hari ini. Iya, dia kayaknya Lah. tunggu ada itu, terus dijelasin sama panitra. Kan udah ditutup. Gitu loh. Jadi akhirnya ya dia keluar ruangan. Terus Ya santai-santai. Ayo Bang, makasih Bang. Paniteranya disuap Sukses sama Bang Reza ya. Gladys Ini tuh. nih pengacaranya Bang Ikmir nih. Bang, aduh Bang, apa Ini yang mereka, NM dibela ini Bang? Raffi lagi nanya. Katanya Raffi. Bang. Pak Budi. NM ngapain dibela Bang? Nah, dia nanya apa? Soal itu Bang, penangguhan kan belum kan Bang ya? Oh, belum. Belum ini. Masih diproses itu. Masih diproses Bang. Sama siapa? Sama majelis hakimnya. Majelis hakim. Tahu ya mudah-mudahan aja dikabul. Pada komal Bang. Oh Lagi iya. aja.
Bang, Iya, Bang, sehat, makasih, bang, Bang, ya. sehat selalu, salam sehat selalu lah. Salam. Iya, Itu iya. Oke. mudah-mudahannya pun nggak mantep enggak itu mudah-mudahannya itu. Re, lu sampai jam berapa di sana, Re? Mudah-mudahannya. Re, Gua balik sampai jam berapa sana? Gua tadi nggak bawa. Gua nih kejebak, gua nggak bawa mobil. Jadi ya akhirnya gua harus Sama, tunggu dulu lagi bentar apes nih. banget nih, gua nggak bawa mobil jadi kena hujan begini. Makanya Iya. gua bilang buka table aja, ntar gua nyusul. Gua sama Ladu Sing lagi nongkrong. OTW. OTW, Bah. Iya, kalau buka table gua OTW nih, sumpah. Makasih, Bah. Itu Bang Raffi lagi dengerin di, kan? Raffi lagi PH-nya. di Kemang tuh. Ya, Bang Andre men. Hoi. Artinya apa? Itu statement Bang Dul. pernyataan PH-nya NM bahwa Iya. ya kan penangguhannya masih dimusyawarahkan, belum ada Iya. Itu dibicarakan para sama hakim. Kan para gitu. nikibul Email bukan penangguhan. fakta yang valid, jangan telan aja itu kabar. Jadi email penangguhan itu sudah disetujui, sudah kita terima. Besok kita bebas. Email nggak ada. Nggak tahu tuh mau bilang email kok. Hakim menerima permohonan penangguhan itu di depan persidangan, makanya nanti dibacakan di depan persidangan juga apakah dikabulkan atau ditolak kan gitu. Cuma informasinya Marahin aja dong Bul, dia terang marahin tuh Bang Dul. Informasi dari siapa dong yang jelas dong, Bang Terang? yaitu dari Magister Hukum Bopen, makanya Bopen. Magister apa? Jangan butuh validasi doang lu Bopen. Magister Hukum apa? Magister Hukum? Lah ngomong aja nggak bisa kok. Apa sih? Magister Hukum apa? gitu? Magister. Oh, magister. Iya. Apa? Terang lu kalau nggak ada Wahyuni lu ngomongnya asal-asalan mulu. apa Magus apa Bani? Magister. Oh, Magustor. Magustor. Koruptor. Play Store. Itu yang bilang itu Magustor Hukum itu. Yang bilang bahwasanya email penangguhan sudah disetujui. Det, kamu sariawan Det. Bu Anggi orang lagi ngomong apa? Bopen, astaga. Ampun, ujiannya lama Bopen. banget ya. Bang Raffi nih grab ker aja. Dangsal juga Dangsal Dresbi. Tahu magister. Enggak, ini gue lagi bikin. Emang magister? Taksi aja, taksi. Magister. Apa Bu Ani? Magister. Apa? Magister. Magister Hukum ya. Mister. Oh, mister. Oh. Ya, dia bilang kayak gitu, email sudah diterima, penangguhan sudah disetujui. Besok pengacara NM akan mendatangi majelis hakim. Katanya gini lagi tadi, besok si PH-nya terdakwa tinggal ngantar surat tanda tangan dari hakim, kalian udah kayak dosen ACC. Tadi kan Rit lihat sendiri tuh PH-nya sendiri ngomong kan gitu kan. Bopen halu, Bopen. Kasihan tuh Bangun. Jangan tidur mulu, bangun. Gara-gara keseringan tidur lu ngimpi. Jangan. Tadi pas terdakwa nangis PH-nya Bang Fahmi kemana tadi? Aku kok nggak lihat. Dia pusing ya. Pengacara PH-nya yang satu tuh mukanya merah langsung pingsan kayaknya. Nggak ikut datang lagi. Visualnya dari siang sampai malam gini, buset dah, itu juga pantat panas banget itu. Tadi Bang Rit lihat juga statement itu yang Iya, aku lihat pas yang itu bagian itunya sepenggal doang lagi di jalan, nggak semua. email sudah diterima, penangguhan sudah disetujui. Nah iya, makanya saya bilang
Mana ada sistem kayak gitu, minta tanda tangan, kok malah minta tanda tangan tinggal Udah, nggak ada pengiriman itu lewat, Bisa, Bang. Itu lewat kan yang email. berbicara kan Magistor. Magis apa tadi? Wani. Apa? Magister. Oh, Magister. MacGyver mah film, Bang. Magister. Bang Fahmi, Bang Raffi udah emosi kayaknya, emosi, ngantuk, capek. Rokok malah habis lagi. Tuh investor. Oh, Megiko. Kata Bu Ani, Di kafe ya, di mana sih itu? Di kafe atau di mana? kata Iya, Bu di Ani tempat informasi kopi. yang polit katanya. Polit. Apa sih, lupa saya apa sih namanya kalau itu tuh dolar apa sih namanya tuh? Pi nggak bawa jas hujan, Pi. Lupa Bang. Udah terabas Nggak saya. apa-apa, makan bakso dulu Raffi, sama Bagaimana, Pi? minum Bakso mana tuh udah tutup. latte. Udah nggak apa-apa, Pi, bini lu ada di sini juga. Kasian bini gue udah kangen katanya. Cut, jangan lupa masak Indomie, Cut. Jadi emang kacau ya, meremehkan ahli semua ya kata-katanya ya. Nggak PH-nya, nggak terdakwa. Terdakwakan itu bukan S3 sih, tapi dia 3S. Nah, Katanya gini kan, ahli S3 kan. Coba dong tanya Delong dong. Tanya Delong Bang Andre. Delong pasti wah bagus nih gitu bos. Hari ini bete dia penontonnya sepi. Ada Bang Delong nih, Bang Delong. Bilang, Tuh Bang Delong Bang tuh, Andre. Bang Delong tuh. Hah? Bang Andre bilang hari ini lu Tuh bete ya. Bang Delong. Penontonnya sepi. Delong tuh. Apa lo? Bang Delong, hari ini lu bete kan penonton lu sepi ya? Bete. Apaan sepi orang penonton gue sampai 2K gimana sih? Ada. Aja ke 23K. Fans Ami, lu kalau datang ke pengadilan jangan norak dah kayak mama pergi ke Ragunan. Lu yang norak, lu yang norak. Lu norak lu. Fans Ami, lihat apa lu udah kucel banget gitu, lihat apa? Tapi setidaknya inilah jerih payah untuk melakukan kebaikan. Itu aja. Setidaknya gue peduli sama kasusnya. Lu dukung RG ada lu kasusnya. Datang buktiin. Emang Penami, jangan lupa makan. Weh, Penami, jangan lupa makan. Ntar kepalanya pusing. Emang Raja Gladys terdakwa datang mulut tiap hari. Masa pendukung RG cuman diemnya di komal doang. Belanya di komal doang. Raja Gladys kan tiap hari datang. Lagi di mana Bang Raffi? Gak ada kepentingan untuk datang. Gue lagi di Kemang Bang, di Kemang juga gue deket PN ini. Di Kemang mananya? Bagilah seloki Dekat KFC. Mana di mana? Ayolah seloki-selokian. Jangan mau Raffi bawanya gratis. Langsung aja ribut lah lu berapa orang sini gue sendiri. Hari ini Raffi jadi bos. Rugi ngajak Raffi gratis. Lu ngapain? Langsung aja ribut. Jadi bos ya. Mending ngajak Raffi daripada ngajak Senses. Pilih mana lu? Iya. Coba tanya Vesami, lu mau lebih baik ngajak main gua atau ngajak main Senses? Enggak dua-duanya. Ya kok lu gitu? Ada Bang Parah lu. Rugi keluar kantong gua keluar duit. Mau Parah lu nggak nganggap Senses lu. Soalnya Raffi mintanya gratisan. Lah? Parah lu nggak nganggap Senses. Ya jam lu murah banget itu. Raffi ini memang orang tukang ledek banget. Gini ya, lu segini ya? Coba. Awas asam lambung. Awas asam lambung. Rusak pergaulan lu udah Vesami. Doang datang
Coba Fahmi doang yang datang. coba siapa aja di situ. Berarti kalau lawan gue sendiri bilang. Lagu di Kemang ini. Di Kemang nih, anak-anak ini. Bang Andre tanyain mereka berapa orang semua di situ, suruh berantem sama gue sendiri, berani nggak mereka? Tapi ada berapa orang di sini? Nih, gue ditanya berapa orang katanya. Dia lagi di Kemang. Dia lagi di Kemang. Cuma nggak punya duit lu. Lihat tuh, coba bedain Bang Andre, kasih tahu. Minimal kalau nggak punya duit, dia nongkrongnya di kafe, coffee shop, jajan. Lu di Indomaret ngapain? Oke, kita ini dulu ya. Oh, kata Bang Ali udah nggak enak, katanya enak, tapi gue musuhnya deh. Kan ketahuan nih, ya lu bedain ya. Gua neduh di sini, neduh di tempat coffee shop gua. Kalau dia di Indomaret, Kan lagi wifi-an dia, Vi. oh iya. Walaupun gua nggak ada orang lagi di sini, security-nya aja pulang anjir. Lu pakai motor? Apa? Lu naik motor? Iya, gua lagi bawa motor bang, apes banget gua. Kemarin nggak hujan dah. Kan tadi menetes air mata terdakwa, jadi kan mengikut. Oh gitu, betul. Nih Raffi biasa nongkrong situ aja, sok coba masuk di Pizza Kemang. Raffi murah aja kok. Astaga. Ya Allah, norak banget lu, bukan anjir, kampungan lu. Bukan norak. Butuh validasi doang. Aduh. Buffon sudah bahagia? Itu aminnya sudah keluar bebas. Atau